Coba yang mau ngetik apa? Sahrul belum masuk Bui, kenapa? Proses. Wih, ada mami, ada mami ulung. Ata diusir Sahrul ya? Enggak. Ini parah nih. Berarti kasihan dong NM. Ya begitulah guys. Aku nyingstring dulu ya. Sebentar nyingstring heula. Ngabe ngeunaheun ngomongna. Aduh. Nih, buat kalian ya yang bingung, kenapa sih Zazega punya banyak duitnya? Gue udah bilang, donaturnya ngasih. Rumah dia dibeliin sama KF Skin. Itu dia nyicil. Mercedes-Benz dia dikasih sama Sela Sokia tuh. Benar. Talioki bukannya dulunya CS-nya Gebi, emaknya Gebi. Kenapa si Talioki itu sama si Zazega? Karena mau dipenjarain. Jadi Talioki itu membanggakan Fitri Sahuteru ya. Kalau ada Gebinya di sini lebih enak nih ngomongnya. Jadi waktu si Talioki mendamaikan Nikita, Fitri sama Gebi itu, si Talia bilang, udahlah Geb, lu sama gua kayak Kak Fitri sama Nikita aja, kita tim, katanya gitu. Hubungi ngapain jauh-jauh amat ke Sambo. Bisa Zega itu kita sambil makan ya guys. Aku mau makan Indomie ya. Indomie selera ciu. Ini yang rada rasa apa nih? Ini kayaknya nu pedes gana ngeunahnya. Kalian udah pernah nyoba belum Indomie ini? Gak mau. Makan Indomie pakai telur goreng kayaknya endless love deh. Kayak ke tim siapa, nggak pakai tim-timan sendiri. Ke dokter tim, dia mah tim semua ditimin sama dia nggak mau rugi. Karena kan dia itu nama brand guys. Talia sama Gaby kenapa musuhan? Karena baba-baba itu katanya. Donaturnya. Elektronik rumah salur yang ngasih siapa? Ya donatur lah. Ya kan? Donatur menyala. Terus sekarang ala-ala mohon maaf ya untuk kegaduhan katanya begitu kan. Ya nggak mungkin uang minta dibalikin lagi. Mungkin nggak guys? Coba kalian pikirin. Mungkin nggak? Mungkinkah? Menu itu rumah sendiri ya. Masih nyicil. Katanya kamu digebugin. Rame-rame gebugin gue nya. Guys, lagian gini ya, gua orang yang bilang sama Gaby, udah Gap, kalau si Zazega di situ jangan kepancing ya. Kalau kita melawan orang gila, ya pasti kita kalah guys, gitu loh. Tapi kita harus ngomong, kita harus memberikan apa? Edukasi nggak tuh? Bahwa itu ada orang gila, ngeri nggak? Biar orang-orang lain nggak kena tulahnya.
kalau dokter Oki sama Nick gimana? Ya baik-baik aja. Tapi pasti ujung-ujungnya kecewa deh. Karena terlalu banyak ekspektasi. Pertemanan itu jangan banyak ekspektasinya. Mau dokter Oki temenan sama si Isa kayak apa kayak is okay. Berteman juga jangan ngatur gitu loh, ngerti gak sih? Karena ujung-ujungnya pasti kecewa guys, pasti kecewa, gue jamin itu. Jauh sebelum dokter Oki itu kenal sama Nikita, dia kenal sama Iza Zega, dia kenal sama Stasha, dia kenal sama Meli, sama Alin, sama Talia Oki. Jadi sekarang baru kenalan sama Nikita. Karena Nikita paling top. Semua artis yang sekarang dipegang sama dokter Oki yang paling top Nikita, gitu kan. Kemarin ya war temen-temennya. Kalau Dokter Francisca sama Fitri hubungannya apa? Jadi si Dokter Francisca itu dikenalin sama Fitri itu ngenalin Dokter Francisca ke Natasha Endar kayak gitu. Mereka tadinya mau bisnis Swiss Bell-In di Labuan Bajo. Ternyata si Fitri ditanya kan, mana duitnya? Nggak ada duitnya guys. Tapi si Fitri malah ngomong sama yang lain-lain, jangan percaya sama Dokter Francisca, itu duitnya dari mana tuh? Gitu kan anjing. Dia yang punya ide, yang punya itu Dokter Francisca, yang dijelek-jelekin Dokter Francisca gitu loh. Oh ini Samyang ya guys, coy. Iya lagi sekong gini makan pedes-pedes nggak berak-berak gua ntar. Berarti sama ya. Dulu pernah lah ya. Kalau dibilang sampai sekarang masih mungkin dono. Mungkin sudah berubah lah. Gua nggak pernah dibayar ya. Satu perak pun gua nggak pernah dibayar sama Dokter Oki, sama Sheila Sokia, sama Randy, sama Henny Sugara, sama Mira Hayati. Orang yang pernah bayar gue itu cuman Secret Finance sama NBS. Sama ada satu lagi apa sih? Aduh, gue lupa namanya. Kimina. Ternyata Kimina korbannya Bu Heni Segara. Ya, yang si cici itu, ya, Eloria itu ternyata korbannya Ibu Heni Segara. Makanya gue bisa tahu Ibu Heni Segara tuh dulunya nggak kaya segitu guys. Ya, nggak kaya dia tuh. Valid nggak nih? Valid lah. Ya kok udah ditebas belum? Nggak war-werwor lah, gilingan laki. Joko nggak pengen diet, lagi sakit, harus makan banyak makan, yang ada lemes. Yang tadi lewat siapa ya? Rumit lah. Anak kos-kosan. Ternyata iya, money laundry tergampang itu adalah skincare. Buat orang awam yang nggak ngerti money laundry skincare itu gimana, misalnya nih, kalian punya duit cash ya, bermiliar-miliar,
100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Bingung kan? Karena bank masukin uang kotor itu, ditanya ini dananya dari mana. Nah, adalah pabrik enjong ini ya, pabrik enjong, skincare enjong. Dititipin lah duit itu, udah invest aja di sini, nanti otomatis kan duitnya masuk kan ke nama perusahaan, terlihatlah legit gitu loh, ada pemutarannya ya kan, productionnya segala macam ya. Mau skincare-nya laku nggak laku juga nggak masalah guys, yang penting duit kotor, duitnya nyata, modalnya ada. Nah, kalau misalnya duitnya udah keterima, udah masuk ya kan, otomatis bisa bayar pajak. Nah, udah bayar pajak itu duitnya jadinya legit money. Jadi bukan uang kotor lagi, bukan uang udah dicuci namanya. Nah, that's why it says money laundry. Buat orang-orang yang nggak ngerti money laundry itu apa, duit korupsi ya, duit jalan-jalan, duit perpajakan, duit pemerintahan yang buatnya subsidi atau enggak menyogok gitu loh, itu nggak bisa masuk. Katanya lu sendiri lah, gua ada 4 kamar anjing, terus kamar gua mau diapa-apain nih yang mana sih? Emang rumah sendiri? Tanya ya sama ini ya. Nih, rumah gue tuh ada 4 kamar, terus mau diapain rumah gue? Jadi sarang penyamun. Nih rumah gue nih. Ya. Mau diapain? Ada 4 kamar, 2 kamar mandi. Ya mending gue bikin inilah kos-kosan, kamar mandi luar. Ya kan? Ada gila-gilanya kalian kadang-kadang. Nggak pernah juga gue bilang gue tinggal sendiri. Gue punya anak kos-kosan. Aku ngikutin waktu belinya. Mana ini kok? Pakai nasi kali ya guys, biar kenyang ya nggak sih? Manasin nasi dulu ya. Manasin nasi dulu biar kenyang. Hitungannya kalau damai rumahnya kayak aku bagus. Ntar guys, manasin nasi dulu biar kenyang Ntar ngoceh-ngoceh nggak kenyang, lapar malah. Pakai nasi biar nggak masuk angin Kakak nyalain lampunya, iya. Tadi mau masuk kamar. biar listriknya nggak mahal sayang. Ya, kalau gua nggak punya rumah ini, gue sebodoh amat mau listriknya. Gua nyala kek, mati kek, bodoh amat. Emang iya, ya biar buat babak nggak pernah ketemu juga. Nanti gue kasih lihat itu gue sertifikat rumah gue ya. Kalau misalnya gue itu nggak bisa, kalau misalnya gue nyewa nggak mungkin dong gue punya sertifikat rumah ya kan. Bentar ya, sabar ya, lagi nyuci dulu baju. Kalau punya rumah kenapa nggak punya pembantu? Di sini nggak ada pembantu, lebih mahal saya gajinya daripada yang punya rumah. Indomie gue udah selesai. Belakang dulu ya. Anjing panas. Kakak berapa dolar? Aku nyawain kamarku 8,5. Mana ya?
surat perpajakan. Perpajakan Enjong. Nih, pajak gua aja ya guys. Anjir. Swipe left to close. Aduh. Mana ya? Ini pajak doang ya. Nih, pajak gua aja ya. Nih, baca nggak? Tax collector ya, payable to check ya. $9.000 ya total. 2002 ini $16. $16.000 ya guys. Pajak gue nih, levy tax collector ya. Ntar gue lihat dulu jangan ada nama gue. Gue itu dulu ya guys alamatnya ya. Pernah di itu juga sih, udah pernah di up juga sih, tapi ya kalian nggak usah juga ke rumah gue ya kan. Gue ini dulu ya. Gue contreng dulu alamat gue